Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Bosowa Education Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Azizah Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk kali ini. Gak terasa ya, kalau melihat tayangnya episode ini itu sudah memasuki tahun 2024. Tahun baru, semangat baru, awal baru, dan pasti banyak hal-hal baru lagi yang akan kita jalankan di tahun 2024 atau di tahun baru ini. Nah, saya yakin juga teman-teman, apalagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Bosowa di sana ingin mencoba hal baru, ataupun mahasiswa-mahasiswa lain di sana ingin mencoba pengalaman baru. Nah, di tempat saya yang di studio kali ini sudah bersama dengan saya teman-teman yang akan menceritakan pengalaman baru mereka di tahun 2023, membagikannya bersama kita, dan semoga bisa menjadi awal yang baik juga buat teman-teman dan informasi yang baik buat teman-teman yang mau ikutan jejak mereka. Nah, mereka adalah mahasiswa-mahasiswi yang inbound di Universitas Bosowa. Lebih tepatnya pertukaran mahasiswa merdeka dalam program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Pasti teman-teman udah tahu kan, karena di Universitas Bosowa juga udah 3 batch nih, udah 3 angkatan yang inbound di Universitas Bosowa di Makassar. Pasti banyak teman-teman di luar sana yang mau tahu gimana sih pengalaman mereka, apa yang harus mereka lakukan agar bisa terpilih menjadi mahasiswa PMM pertukaran mahasiswa merdeka ini, dan apa yang harus mereka lakukan dan gimana sih pengalaman mereka di Universitas Bosowa. Siapa tahu ada teman-teman mahasiswa di luar sana yang mau juga inbound di Makassar, mau juga inbound di Universitas Bosowa. Nah, boleh dulu dengar pengalamannya mereka. Nah, bersama saya udah ada 3 nih mahasiswa PMM. Boleh say hi dulu dong ke kamera. Oke, boleh dong perkenalan diri satu-satu aja dong. Siap, boleh ya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Cahya. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya di Universitas Bosowa mengambil prodi akuntansi. Oke, Bang. Asia yang cantik nih di tengah, silahkan. Halo, kenalin nama aku Marita Sebelumnya Wisyayani dari Universitas Pendidikan Indonesia, mahasiswa aktif semester 3. Dipanggil Rita. Oke, Rita. Di sini inbound di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. sama ya. Oke. Yang sebelahnya nih. Halo, perkenalkan nama aku Aksal Ilham Ramadana dari Universitas Brawijaya. Oke, dari UB Malang. Di sini ambil jurusan apa? Di sini ambil jurusan Hubungan Internasional. Oke, hubungan internasional. Nah, 3-tiganya ini dari Pulau Jawa pergi ke Pulau Sulawesi, utamanya Sulawesi Selatan. Nah, pertama-tama mau cari tahu dulu nih, sebenarnya program PMM ini tuh apa sih sebenarnya? Kan ini kalau nggak salah udah batch ketiga ya, udah tahun ketiga atau semester ketiga? Tahun ketiga ya. Tahun ketiga adanya Kampus Merdeka Merdeka Belajar, khususnya untuk PMM pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, sebenarnya ini apa sih? Dan proses yang harus kalian lewati itu apa? Sekedar mendaftar aja kah? Atau ada seleksi-seleksi yang harus kalian lewati dulu? Mungkin mulai dari saya ya Kak ya. Seleksi di pertukaran mahasiswa merdeka itu yang pertama tentu seleksi administrasi berkas. Itu teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia pasti mengalami seleksi administrasi berkas. Dan yang kedua, tentu kami di sini ada yang namanya itu tes kompetensi dasar, seperti tes melalui online gitu Kak. Tes jadi tertulis ya? Iya betul, tapi sistemnya melalui online. Jadi aplikasi yang atau soal-soal itu sudah tersedia di laman aplikasinya pertukaran mahasiswa merdeka. Oke, nah lanjut ya. Jadi ternyata kalian daftar dulu ya. Jadi ada webnya ya ternyata. Betul, ya. Nah pasti teman-teman juga di sana sudah, di luar sana sudah tahu Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini program baru ya yang ada, tapi sudah berjalan dan di tahun ketiganya saya lihat mahasiswa masih semakin antusias untuk ikut, apalagi punya kesempatan kan untuk bisa bertukar dengan mahasiswa lain di universitas lain di luar pulau yang berbeda, dan SKS-nya bisa dikonversi ya dari di mata kuliahnya. Jadi pada akhirnya kalau dikonversi kalian tetap dapat nilai ya ceritanya. Iya, betul Kak. Dan itu artinya kalian nggak ngulang ya ceritanya juga. Nggak ngulang, bisa dapat pengalaman baru. Nah, kalau dari persiapan atau tahap administrasinya tuh berkasnya apa aja sih yang paling susah untuk disiapkan, atau yang mungkin butuh persiapan paling panjang apa?
mungkin transkrip nilai dari Kaprodi, terus kita harus menyamakan dulu KKRS yang ada di universitas asal sama universitas inbound nantinya gitu. Setelah itu udah sih. Oh ya, jadi dari awal udah pilih ya, udah saya cari tahu nih, saya mau di universitas ini, KRS-nya, prodinya apa yang saya mau pindah ke sana. Pasti 11-12 dengan prodi, kalau bisa sama ya dengan prodi asal, dan lihat KRS-nya di sana itu yang mana sih yang bisa dikonversi, nanti disetujui sama Kaprodi asal, baru boleh daftar seleksi administrasinya. Nah berikutnya, kalau tes tertulisnya itu tes apa aja sih? TPA kah, TKD atau gimana tuh tes tertulisnya? Boleh Aksa nih. Ini mungkin kebanyakan soal tentang ini, kebinekaan. Oh iya, jadi tes kayak PKN gitu ya kali. Oke. Itu tes tertulis. Nah, jadi cuma 2 tahap aja itu yang harus kalian lewati kemarin? Iya, betul Kak. Jadi ya cuman ada 2 tahapan yang emang setiap tahapan itu mengikis kota-kota yang I see. Jadi misalnya ada 10.000 yang daftar nih, tapi di seleksi administrasi diseleksi lagi, jadi tinggal setengahnya mungkin. Betul. Nanti diseleksi lagi. Oh iya. Jadi ada deg-degan ya menunggu jawaban dari seleksi administrasi dan tes tertulisnya. Setelah tes tertulis itu langsung diumumkan kalian lolos inbound-nya di mana ya? Iya, betul. Sebelumnya kalian milih berapa kampus dulu nih? Adakah persyaratan kampus yang harus dipilih? Untuk persyaratan pemilihan kampus itu wajibnya ada 3 dan 3 itu harus berbeda pulau Kak. Contohnya pertama saya memilih langsung Universitas Bosowa, kedua saya ke Universitas Muhammadiyah Sorong, dan yang ketiga itu saya pilih Universitas Lambung Mangkurat. Nah itu 3 ini berbeda-beda pulau dan opsionalnya itu ada 4. Jadi untuk pemilihan universitas di pertukaran mahasiswa merdeka itu ada 7, 3-nya wajib dan 4-nya itu secara opsional saja. Oke, jadi syaratnya adalah memilih kampus yang berbeda pulau dari kampus Betul, asal. Kak. Jadi ceritanya memang mahasiswa PMM ini disuruh keluar ya dari pulau asalnya untuk menjelajah gitu ya. Nah berikutnya lagi, kalau misalnya memang kalian disuruh keluar Jawa, kenapa sih pilihnya di Sulsel? Kenapa sih pilihnya di Sulawesi Selatan? Kenapa sih pilihnya di Makassar gitu? Ya karena Makassar kan masih kota ya kayak, dan kayak ya udah pusatnya kan di Makassar gitu. Jadi ya pilih Bosowa sih. Oke. Nah, jadi kalau dengar cerita juga, apalagi kan Bosowa udah 3 tahun ya aktif adain mahasiswa inbound. Jadi kalian mungkin udah dapat sebelumnya spill-spillan dari teman-temannya atau yang lain, lihat informasi inbound di Bosowa itu gimana ya. Jadi pasti kalian milihnya kampus yang udah siap menerima kalian, karena ada juga kan kasus beberapa kampus yang belum siap menerima mahasiswa inbound, tapi tentu karena kalian mau cari pengalaman yang terbaik, pilihnya kampus yang sudah ada pengalaman inbound-nya gitu. Nah, pilihnya di Makassar ya, Makassar di Sulawesi Selatan. Setelah itu terpilih, kalian udah dapat nih pengumuman. Habis itu udahkah selesai kah di situ atau ada persiapan lain lagi yang harus kalian lakukan? Mungkin Aksal. Mungkin kalau udah pengumuman mungkin tinggal nunggu ini lagi. Tinggal nunggu waktu keberangkatan, nunggu tiket. Oke, nah ini nih mungkin pertanyaan yang akan ditanyakan juga Mas Oleh. Biayanya gimana sih? Apakah kalian dibiayai untuk mendaftar ke sini atau apakah kalian dibiayai untuk terbang ke sini, itu gimana biayanya? Oke, untuk biaya 100% itu ditanggung oleh pemerintah, Kak. Mulai dari awal-awal biaya transportasi pesawat itu dibiayain oleh langsung pemerintah. Terus yang kedua, bantuan biaya hidup selama kita di sini itu juga dibiayain oleh pemerintah. Begitupun nanti kami pulang, itu biaya transportasi pesawat kami pulang itu dibiayain oleh langsung pemerintah. Gitu Kak. Pantas ya, mahasiswa-mahasiswi saya lihat kok antusias banget ikut PMM ini. Ya, selain Kak. karena saya pikir di zaman saya dulu kalau mau pertukaran gitu kan mikirnya aduh harus ngulang karena nggak mungkin dikonversi, belum ada dulu istilah bisa dikonversi. Saya pikir keuntungannya hanyalah dikonversi nilainya. Ternyata karena memang kalian biaya hidupnya semacam beasiswa ya, bisa dibilang kayak gitu. Kalian dibiayai beasiswa untuk pertukaran pelajar, dapat beasiswa pertukaran mahasiswa di Indonesia dalam negeri gitu ya. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Oke, pantas semakin tahun
semakin banyak yang berminat dan artinya semakin banyak juga dong saingannya nanti mungkin ya di tahun depan semakin banyak saingannya. Jadi teman-teman dipastikan untuk menonton, untuk melihat apa sih tips dan triknya nanti biar teman-teman termasuk mahasiswa yang bisa lolos. Nah berikutnya nih, sampai di Makassar kalian bikin apa dulu pertama kali di Makassar? Pertama kita udah ngebentuk, jadi satu inbound di Bosowa ini kita ngebentuk 5 kelompok Kak. Ya, jadi dari 5 kelompok ini nanti kita tuh akan menjalankan modul Nusantara. Iya nih, jadi modul Nusantara. Akademik kita juga ada modul Nusantara Kak. Itu yang kita tahu ya, kayak jalan-jalan lah. Oke. Nah jadi ternyata kalian udah dikumpulkan sebelumnya dari grup WA ya sama dosen yang bertanggung jawab di Universitas Boso selama kalian inbound di sini. Nah boleh dong dijelasin sedikit lagi soal modul Nusantara itu sebenarnya apa sih? Saya lihat ya, kalau adik-adik kelas saya itu modul Nusantara itu ya emang ya pergi jalan-jalan, menikmati suasana kota tempat mereka pergi. Siapa sih yang nggak mau kayak gitu? Tapi sebenarnya apa sih tujuannya modul Nusantara ini? Tujuan dari modul Nusantara itu menurut saya adalah untuk mengenal kebudayaan di pulau lainnya yang dari pulau asal kita Kak, gitu. Oh ya, jadi karena kalian asalnya dari Jawa kan ya. Kapan lagi sih ada kesempatan untuk bisa ke Sulawesi? Yang bisa dibilang beda banget ya budayanya di Jawa, Sulawesi, beda budaya orang sana dan orang sini, suku sana dan suku sini. Jadi kalian dapat pengalaman itu. Mungkin itu juga ya tujuannya Kemendikbud itu mengadakan program ini biar semua orang, terutamanya mahasiswa yang intelektual itu bisa betul-betul belajar, bukan cuma dari belajar lihat di sosmed, tapi betul-betul bisa merasakan. Dan kalian yang bagikan ke sosmed, teman-temannya lihat, teman-temannya jadi tahu juga. Oke. Selama di Makassar, kalian apa sih? Kenapa selama di sini kalian kuliah juga kah atau gimana itu? Ya, di sini juga kuliah. Di samping kuliah juga dari Senin sampai Jumat itu kuliah, terus Sabtu Minggunya ini lanjut modul Nusantara. Iya. Jadi Senin sampai Jumat seperti masa reguler di Bosowa, kalian ikut perkuliahan sesuai dengan KRS yang sudah diaturkan ya, KRS-nya mana yang kalian ikutin itu atau gimana? Kalau terkait KRS, setelah kami sampai di sini ya Kak ya, kami diatur oleh penanggung jawab PMM 3 Universitas Bosowa untuk semua mahasiswa PMM itu mengisi KRS. Setelah kami mengisi KRS itu, kami dipandu untuk menghadap ke prodinya masing-masing gitu Kak. Jadi kalian dipandu mata kuliah mana nih yang harus kalian ikutin yang pada akhirnya bisa dikonversi di SKS kalian di universitas asal. Oke. Jadi ternyata kalian kuliah juga jadi Senin sampai Jumat. Jadi berbaur dong sama mahasiswa-mahasiswa di sini. Gimana sih tanggapannya sama mahasiswa-mahasiswa Makassar, mahasiswa-mahasiswa di Universitas Bosowa ini menerima kalian itu kayak gimana? Ya, semuanya ya ramah ya ke kita juga. Kan yang misalnya ada kelas yang ganti jadwal atau apa gitu, dikasih tahu di chat sama teman-teman yang dari universitas ini Bosowa. Oke. Jadi karena udah 3 tahun juga ya. Di sini menerima mahasiswa inbound, jadi sudah mungkin terbiasa dengan adanya mahasiswa dari luar. Itu jadi kalian dikasih tahu ya infonya, teman-teman sorry ya kalau dengar suara geledek itu di sini lagi hujan, nggak apa-apa. Sudah biasa kalau di musim hujan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya ini yang sering juga ditanyakan. Modul Nusantaranya kalian di sini dari bulan berapa sih sebenarnya? September. Iya, modul Nusantaranya udah kemana aja sih di Sulsel gitu? Boleh dong diceritakan pengalamannya di Sulsel itu kalian udah kemana aja? Bikin apa aja sih di modul Nusantaranya itu? Jadi di modul Nusantara itu kan ada berbagai bidang. Jadi di modul Nusantara itu yang pertama yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu yaitu modul Nusantara Kebinekaan. Yang kedua inspirasi, yang ketiga refleksi, dan yang keempat yaitu kontribusi sosial. Nah, pertama kami menyelenggarakan modul Nusantara itu kebinekaan Kak. Jadi kami itu di sini keliling ke tempat wisata ibadah tertua di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar Kak. Yang pertama itu kami ke Kelenteng Sianma gitu Kak. Dan yang kedua kami ke gereja Immanuel. Dan yang ketiga kami ke Masjid Tua Katangka. Dan yang keempat kami terakhir itu ke perkampungan An-Nazir. Jadi menurut Nusantara kami itu yang pertama belajar gimana caranya bertoleransi dengan baik Kak. Walaupun kita di Indonesia
banyak agamanya, tapi dengan cara bertoleransi itu Indonesia semakin indah gitu Iya. Kak. Jadi kalau selama ini yang dipelajarin kan kita kan cuma pelajarin dari buku ya. Ya. Kalau lihat di sosmed mungkin ada teman sekitar yang berbeda agama ataupun ya itu ya lihat di sosmed, lihat di buku. Kalau Indonesia tuh beda-beda, tapi karena adanya PMM ini kalian jadi merasakan ya, masuk Betul, di Kak. rumah ibadahnya, ngeliat gimana sih tata cara ibadahnya, interaksi sama orang-orangnya. Apalagi kalian ya agak jauh nih Santa Turikanya ke Kabupaten Maros, ke Goa gitu ya, yang di sekitar Makassar, jauh-jauh ke sana itu untuk melihat yang seperti itu. Berikutnya apa lagi sih yang kalian lakukan di modul Nusantara selain yang kebinekaan itu? Ya, terus yang kemarin banget Kak baru kita lakukan itu adalah kontribusi sosial Kak. Jadi kontribusi sosial itu kita terjun langsung ke desa terpencil yang ada di Sulawesi. Contohnya tadi kemarin itu kita ke desa Sapaya. Gitu. Kalian ke Sapaya? Sapaya Kabupaten Goa ya? Iya Kak. Jadi 5 kelompok itu tuh dibagi ke 5 desa yang berbeda. Jadi di situ kita ngelakuin kayak inovasi di desa-desa tersebut Kak. Gitu. Jadi selama 4 hari kita berada di sana. Oke. Habis itu kalian bikin apa lagi nih di modul Nusantaranya? Selain kebinekaan sama kontribusi sosial juga ini ada inspirasi. Nah, inspirasi itu kita ada talk show dari narasumber ya, dari narasumber seperti tokoh-tokoh sejarah atau Yang ada di Sulawesi Selatan ya, maksudnya perkenalan ke kalian gimana sih di Sulawesi Selatan itu. Oke, jadi kalau saya bisa lihat padat banget ya jadwalnya kalian jadi mahasiswa PMM. Bukan hanya kalau orang pikir mungkin pertukaran enak-enakan, belajar atau jalan-jalan, ternyata padat ya jadwal kalian. Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu Minggu harus lakuin itu. Otomatis tiap minggu kalian pasti harus melakukan hal tersebut biar modul Nusantaranya ke checklist ya semua. Kayak. Nah, berikutnya mau tanya satu-satu ya. Personal pengalaman pribadi kalian di sini. Selama kalian menjalankan PMM di Unibos di Makassar, yang paling berkesan buat kalian itu apa aja sih? Kalau dari Septian dulu nih. Kalau dari saya pribadi, semua kegiatan, semua hal yang dilakuin itu semuanya berkesan Kak. Apalagi yang diimpi-impikan, yang ditunggu-tunggu seorang mahasiswa PMM di Sulawesi Selatan, yaitu pergi ke Toraja. Betul. Nah, kami semua mahasiswa PM itu pergi ke Toraja. Mungkin di sana tempatnya saya paling berkesan ya, biasanya saya lihat di sosial media rumah adat Toraja, terus juga yang kuburan di batu-batu gitu kan biasanya saya lihat di YouTube, Instagram, tapi saya langsung datang dengan lihat dengan mata kepala sendiri gitu Kak. Karena di sana nggak ada ya. Kalau nggak ada ya di sana suku Nggak yang ada. kayak gitu juga. Mungkin ada Batak kali ya mirip-mirip sama Toraja, tapi belum ke sana juga. Tapi Iya. pada akhirnya ke Sulawesi Selatan bisa ke Toraja. Nah, kalau dari Rita apa sih yang paling berkesan selama di sini? Ya, menurut aku sebenarnya berkesan sama kayak Septian, tapi mungkin di bagian akademiknya kita bisa langsung terjun langsung Kak ke mahasiswa-mahasiswa yang asal dari Makassar. Kita mulai belajar bahasanya juga Kak, semuanya. Apalagi kemarin ke Sapaya kita belajar juga di desa-desanya itu gimana sih tradisionalnya mereka gimana gitu. Itu terkesan banget Kak. Oke. Jadi kalau saya bilang udah tahu nggak bedanya Miki dia kan pasti diajar gitu kan kalau di Sulawesi. Bedanya imbuhan itu banyak loh bedanya. Kalau orang yang baru ke Makassar pasti bingung cara menggunakannya, tapi kalian diajar ya sama teman-teman yang ada di sini bedanya Miki, di dan lain sebagainya itu penggunaan itu. Nah, kalau dari Aksa gimana nih? ya kurang lebih sama ya, semuanya pasti berkesan, setiap kegiatannya pasti berkesan. Tapi ya sama kayak Septian itu yang ke Toraja, yang nggak nyangka aja pernah bisa langsung ke sana gitu. Betul. Saya aja yang asli orang Makassar itu dulu kesananya pas ini apa namanya study tour SMA, dan itu memang diimpi-impikan sih oleh seluruh pelajar untuk ke sana. Siapa sih yang nggak mau jauh-jauh dari Makassar ke Toraja? Perjalanan agak lama juga kan, agak lama punya melewati banyak kabupaten, terus ke sana banyak hal yang bisa dilihat, negeri atas awan, terus lihat patung-patungnya, lihat rumah adat Tongkonan, banyak yang bisa dilihat. Dan pasti kalau kalian dari jauh bersyukur sekali ya bisa jauh-jauh ke Sulsel, ke Toraja, lihat itu semua gratis lagi, terus gratis dan dapat nilai. Habis itu ya jadi pengalaman berharga. Saya yakin CV kalian nih bagus banget nih nanti kayaknya ya. Banyak pengalaman yang bisa kalian dapatkan. Nah, mungkin terakhir ya teman-teman, boleh dong dikasih tips dan trik
mungkin buat teman-teman yang mau daftar, mungkin mahasiswa BOSOA yang mau daftar PMM juga keluar itu mereka harus ngapain, ataupun teman-teman kalian yang mau PMM itu inbound di Makassar itu mereka harus persiapkan apa supaya bisa lolos, dan apa sih yang harus mereka lakukan sama mereka di sini? Tips dan triknya itu yang jelas kita harus siap Kak. Untuk dari segi pemberkasan kita harus selalu berkoordinasi sama prodi asal sebelum kita mendaftar. Karena ada kejadian, bahkan banyak kejadian ketika sudah mendaftar dan sudah dinyatakan lolos, ternyata belum diperbolehkan untuk keluar dari kampus asal. Yang pertama sih jelas Kak, kita harus selalu berkoordinasi sama prodi asal bahwa kita akan mau mendaftar di pertukaran mahasiswa merdeka. Yang kedua, kita juga harus siap mental untuk ngerantau. Terus ketemu orang-orang baru, seenggaknya kita udah terbiasa dan udah mempersiapkan supaya tidak terjadinya culture shock gitu. Betul. Nah, terus juga untuk teman-teman yang mau mendaftar, bahkan yang udah dinyatakan lolos sekarang, kalian persiapkan saja mental buat ngerantau, apalagi teman-teman yang belum pernah jauh dari orang tua. Betul, Kak. Insya Allah mulai dari nilai dan prodi udah menyetujui, insya Allah tinggal rezekinya aja. Iya, lolos apa enggaknya ya, nanti karena diseleksi juga kan. Nah, kalau Rita apa, Rita? Iya, tips and tricksnya itu ya udah kita harus nurut dulu ke prodi yang asal Kak. Betul. Siapa tahu semester berapa sih yang dianjurin untuk mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini, kayak gitu aja. Nah, ya harus koordinasi sama prodinya, karena pasti prodinya juga udah banyak dapat informasi kan, arahan-arahan dari pihak kampusnya terkait pelaksanaan PMM ini. Nah, kalau dari Aksa gimana? Ya mungkin selain dari persiapan akademik, mungkin dari persiapan ini mental, terus juga selain mental ngerantau juga harus sama-sama, harus siap sama-sama di sini soalnya mau aktivitas apapun itu sama-sama, berangkat ke kampus sama-sama, juga di kamar juga rame-rame. Iya, kalian berapa angkatan sih? Berapa orang sih satu angkatan? Satu angkatan 136. Banyak banget, semua dari beda-beda kampus, beda-beda. Belum culture shock di sini, belum culture shock sama teman-temannya yang beda. Oke deh. Jadi mungkin orang pikir di luar sana ikut PMM itu banyak enaknya, tapi saya yakin ada tanggung jawab yang kalian pikul ya sebagai mahasiswa PMM ya. Ibaratnya dapat beasiswa, pasti kalian mau menggunakan beasiswanya sebaik mungkin, datang ke sini belajar sebanyak mungkin, memberi kesan yang terbaik untuk Unibos juga berusaha memberi kesan yang terbaik buat kalian. Salam buat dosen-dosen PMM, Pak Adi, Pak Fikra di luar yang nonton juga. Nah, terima kasih ya untuk udah temani kalian selama di sini, dan juga pasti kalian mau bawa nama baik kampus asal kalian. Nah, jadi tanggung jawabnya berat juga untuk jadi mahasiswa PMM, tapi sebanding lah ya dengan apa yang kalian dapatkan. Habis ini kalian udah mau balik kan? Nah, ya sudah mau balik, tinggalkan Makassar, kapan lagi dapat pengalaman di Makassar. Banyak banget yang bisa kalian dapatkan, dan CV-nya kalian saya yakin akan sangat berwarna ke depannya ya, karena banyak cerita-cerita yang bisa kalian dapatkan dari sini. Dan semoga teman-teman ke depannya kuliahnya lancar ya. Sekarang udah semester berapa nih? 3, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Udah mau masuk semester genap ya? Ya, mau lanjut kuliah lagi, lanjut semester genap. Semoga lancar sampai selesai yang semester 7. Semangat, udah mau menyusun kan? Masuk akhir yang masih awal-awal ya, semangat untuk kuliah lagi. Ada nggak pesan terakhir yang mau kalian sampaikan buat teman-teman? Oh, kalau dari saya pribadi tentu ada, Kak. Karena saya di sini sebagai kepala suku pertukaran mahasiswa merdeka Universitas BOSOA. Untuk teman-teman yang baru saja dinyatakan lolos PMM 4, kalian tidak rugi dan kalian tidak salah memilih Universitas BOSOA. Karena apa? Di Universitas BOSOA beda dari universitas lainnya. Oke deh. Mulai dari kegiatan akademik, modul Nusantara. Kalau dari kami itu namanya Unibos, kampusnya para bos.
Untuk Oke. yang PMM selanjutnya kalian wajib ke Universitas Bosowa. Oke, terima kasih banyak ya sudah dapat banyak pengalaman, ambil banyak pengalaman yang baik di Unibos di Makassar. Semoga kedepannya semakin sukses jalannya. Unibos juga bisa semakin banyak menerima mahasiswa PMM dan semakin jaya kedepannya ya. Terima kasih teman-teman, selamat tahun baru, selamat melanjutkan kehidupan kembali. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan melihat episode berikutnya dari Education Talk. Semoga teman-teman banyak dapat informasi yang menarik, dan kalau ada saran terkait apa yang harus kita bahas berikutnya boleh dong diberikan di kolom komentar Instagram atau di YouTube. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hai dulu nah. Hai, terima kasih.